Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Video berikut ini merupakan penjelasan atau presentasi hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen piutang. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya atas nama Marcelina Somisogan Lamamere dengan NIM 2410139 kelas C Manajemen. Saya berkuliah di kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dengan mata kuliah manajemen piutang dan dosen pengampu mata kuliah itu sendiri Ibu Juliet Genoveva de Jaratari SEMM. Slide ini merupakan slide soal atau instruksi. Mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk slide berikutnya, yaitu slide penjelasan. PT Mayora Indah Tbk pada bulan Mei 2018 berhasil melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan. Berikut ini merupakan simulasi beberapa jenis barang secara kredit oleh perusahaan tersebut. Di sini saya memilih 5 jenis barang, yaitu Royal, Kismin, Energen, Torabika, dan Better. Bisa dilihat di tabel 1.1. Di sini ada jenis barang Royal dengan piutang usaha awalnya 50.000, piutang usaha akhirnya 10.000 dan saldonya 60.000. Kismin 30, piutang awalnya 38.000, piutang akhirnya 12.000, saldonya 50.000. Energen piutang usaha awalnya 60.000 dengan piutang usaha akhirnya 38.000 dan saldonya adalah 98.000. Jenis barang Torabika piutang usaha awalnya 30.000, piutang usaha akhirnya 2.000 sehingga saldonya adalah 32.000. Dan jenis barang yang terakhir adalah Better dengan piutang usaha awalnya adalah 25.000 dan piutang usaha akhirnya 15.000 sehingga saldo piutang awal dan akhir adalah 40.000. Dan saya memperolehkan atau mendapat hasil dari simulasi yang saya buat, yaitu total atau penjualan kredit bersih yang diperoleh oleh PT Mayora Indah Tbk adalah 280.000. Slide ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya dari tabel 1.1. Dari tabel di samping atau tabel di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa PT Mayora Indah Tbk berhasil melakukan penjualan kredit pada bulan Mei 2018 sebanyak 280.000. Untuk mengetahui siklus piutang, yaitu ada piutang rata-rata dan pengumpulan piutang, berikut ini perhitungan dan penjualannya. Di sini saya melakukan perhitungan dari piutang rata-rata, siklus perputaran piutang, dan juga periode pengumpulan piutang. Yang pertama adalah piutang rata-rata. Untuk mengetahui piutang rata-rata, maka piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Saya melakukan perhitungan dengan semua jenis barang yang saya pilih, yaitu yang pertama Royal dengan saldo atau jumlah piutang awal dan akhirnya adalah 60.000 dibagi 2, hasilnya 30.000, sampai yang terakhir dengan Better dengan jumlah atau saldonya adalah 40.000 dibagi 2, hasilnya 20.000. Dan berikut ini merupakan siklus perputaran piutang dengan rumus rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang rata-rata. Di sini saya mengambil salah satu jenis barang yang saya pilih, namun saya pilih untuk melakukan perhitungan ini, namun semuanya saya tidak kasih masuk di slide ini. Nanti saya langsung simulasikannya di tabel di slide berikutnya, yaitu ini sebagai contoh ataupun penjelasan di tabel selanjutnya dari mana saya mendapatkan nilai rasio perputaran piutang. Saya mengambilnya yaitu jenis barang Royal dengan penjualan kredit bersihnya adalah 280.000 dibagi dengan piutang rata-ratanya adalah 30.000 sehingga memperoleh 9,3 kali. Dan periode pengumpulan piutangnya adalah 360 dibagi dengan perputaran piutangnya adalah 9,3, maka hasil yang diperoleh adalah 36,4. Ini menunjukkan berapa kali perputaran piutang di perusahaan itu sendiri dan juga waktu yang diperlukan atau yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang yang sudah diberikan. Jadi ini merupakan
Salah satu contoh perhitungan untuk memperoleh nilai rasio perputaran piutang dan juga periode pengumpulan piutang itu sendiri yang saya simulasikan atau saya masukkan di tabel di slide berikutnya. Berikut ini tabel perhitungan piutang rata-rata, siklus perputaran piutang, periode pengumpulan piutang. Ini yang saya maksud tabel di slide sebelumnya, yaitu bisa dilihat di 1.2, yaitu tabel perhitungan piutang PT Mayora Indah Tbk Mei 2018. Ada terdapat jenis barang, piutang rata-rata, siklus perputaran piutang, periode pengumpulan piutang. Mulai dari Royal dengan piutang rata-ratanya adalah 30.000, siklus perputaran piutangnya 9,3 kali, periode pengumpulan piutangnya 36.000, piutang rata-ratanya Kismin adalah 25.000 dengan siklus perputaran piutangnya adalah 11,2, periode pengumpulan piutangnya 32,1, jenis barang energen piutang rata-ratanya adalah 49.000, siklus perputaran piutangnya adalah 5,7 kali, periode pengumpulan piutangnya 63,2 hari. Dan juga jenis barang Torabika dengan piutang rata-ratanya adalah 18.000 dengan siklus perputaran piutangnya adalah 15,6 kali, periode pengumpulan piutangnya adalah 23,1 hari, serta jenis barang yang terakhir adalah Better dengan piutang rata-ratanya adalah 20.000 dengan siklus perputaran piutangnya adalah 14 kali dan juga periode pengumpulan piutangnya 25,7 hari. Slide berikutnya ini merupakan analisis. Menurut saya, PT Mayora Indah Tbk, perusahaan ini efektif dalam melakukan penjualan barang yang ditawarkan di perusahaan tersebut. Bisa dilihat pada tabel di slide-slide sebelumnya, yaitu ada tabel 1.1 yang pertama dan juga perhitungannya di slide-slide sebelumnya. Piutang usaha awal dan piutang usaha air berkurang. Ini menunjukkan adanya penjualan atau lakunya atas stok barang yang ditawarkan sehingga aktiva dalam bentuk piutang semakin berkurang. Selain itu bisa juga dilihat pada tabel 1.2 di mana perputaran piutang paling banyak terjadi pada jenis barang Torabika sebanyak 15 kali dengan periode pengumpulan piutang atau waktu yang diperlukan untuk melakukan penagihan pengumpulan piutang tersebut selama 23 hari atau kurang dari 30 hari atau 1 bulan. Dan perputaran piutang paling sedikit terjadi pada jenis barang energen, yaitu sebanyak 5 kali dengan waktu yang diperlukan perusahaan untuk melakukan penagihan pengumpulan piutang, yaitu selama 63 hari atau 2 bulan 3 hari. Namun ini kalau menurut saya ini bukan menjadi masalah atau hambatan yang berarti, karena perusahaan ini masih bisa menjual jenis barang tersebut dan mengurangi stok dari jenis barang yang ditawarkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan dengan perputaran piutangnya sebanyak 5 kali. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Hal yang bisa saya simpulkan dari perusahaan tersebut adalah PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang sehat, di mana tingkat perputaran piutang yang terjadi kebanyakan lebih dari 5 kali. Bisa dilihat di slide-slide sebelumnya pada tabel 1.2. Hal ini menunjukkan produk atau barang yang ditawarkan oleh perusahaan laku terjual sehingga mengurangi stok barang yang ditawarkan sehingga aktiva dalam bentuk kasnya di perusahaan meningkat. Untuk saran dari saya, agar PT Mayora Indah Tbk tetap berkembang dan tetap mempertahankan kebijakan pengumpulan piutang yang efektif sehingga kedepannya bisa terhindar dari kredit macet ataupun piutang yang tak tertagih. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.